Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan membahas satu topik. Terus itu adalah identitas kita siapa. Dan kita akan bicarakan satu hal. Satu hal yang sering didengar tapi mungkin sampai hari ini belum dipraktikkan dalam hidup kita. Apa itu? Untuk kita belajar bersama-sama, mari kita masuk dalam program Life Unlimited. Ya, hello dan selamat berjumpa kembali kepada semua pemirsa Life Unlimited dimanapun berada di seluruh Indonesia. Saya Susan Hoover, senang sekali kita bisa jumpa kembali dalam program Life Unlimited ini setiap minggu di hari ini, di jam ini, di channel ini. Ya, dan kita sudah masuk dalam satu series Identitasku supaya kita temukan siapa jati diri kita yang sesungguhnya. Dan saya tahu kita kan berbeda-beda, mungkin kita dari suku yang berbeda-beda, mungkin kita punya latar belakang yang berbeda-beda, dengan usia yang berbeda-beda, dan ada yang laki-laki atau perempuan. Pasti banyak sekali perbedaan-perbedaan di antara kita. Tapi juga ada banyak kesamaan. Siapapun yang percaya kepada Yesus sudah memiliki identitas yang baru. Jadi siapa jati diri kita yang sesungguhnya? Bukan itu tergantung kepada lahir di mana, dengan warna kulit apa, dengan nama siapa. Itu semua hal-hal yang sebenarnya bukan hanya di dunia ini, dan mungkin itu banyak perubahan-perubahan yang kita alami di dalam Tuhan. Contohnya bagaimana diri kita 10 tahun yang lalu, mungkin hari ini kita sudah berubah banyak. Jadi bukan saja siapa diri kita bisa ketahui dari tanggal lahir, dari tempat lahir, warga negara siapa, tetapi banyak hal hanya kita bisa temukan siapa diri kita yang sesungguhnya di dalam firman Tuhan. Jadi seperti saya janjikan tadi, kita hari ini akan masuk hari ini dalam satu topik yang sangat sering didengar. Ya, sering didengar banyak orang, semua orang percaya mungkin merasa sudah tahu. Tapi yang saya perhatikan, banyak sekali orang percaya belum praktikkan hal ini dalam kehidupannya. Jadi mungkin mereka dengar kebenaran ini, identitas ini, tapi belum dihidupi, belum dialami sepenuhnya. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Nanti saya akan jelaskan. Sebelumnya, seperti hal yang terbiasa dalam program ini, saya buka setiap program dengan mengingatkan bahwa kita tidak hanya sampai di sini saja dalam episode ini membahas semuanya, tapi kita boleh di luar pada episode ini, di luar pada program Life Unlimited ini. Bagaimana? Boleh jumpa saya dengan social media Susan Hoover, itu YouTube, TikTok, Facebook, dan Instagram. Dan juga ada call center. Jadi bagi semua pemirsa yang ingin didoakan, yang ingin ada pertanyaan, yang mau tahu lebih lagi tentang siapakah pribadi Yesus, boleh WhatsApp atau hubungi call center. Dan ada tim yang siap dan senang untuk mendoakan semua pemirsa dan jawab pertanyaan yang ada. Dan setiap bulan saya terima laporan hal-hal yang luar biasa terjadi. Hari ini ada juga. Hari ini saya mau baca satu kesaksian itu dari seorang ibu dari NTT. Nah, berkata kemarin bulan lalu dia minta doa untuk anaknya yang sedang kuliah tapi dalam kondisi sakit paru-paru basah. Nah, selama berapa kali kita berdoa bersama, dan 8 hari setelah pertama kali hubungi, dia berikan kabar demikian. Shalom, puji Tuhan, penyakit anak kami sudah sembuh. Bahkan sampai ronsen pun kata dokter tidak ada sakit lagi. Kami tetap minta doa, dia tetap aman dalam lindungannya Tuhan. Pasti, amin. Kami tetap doakan dan kami bersyukur bersama-sama kepada Yesus yang memberi kesembuhan. Bukan kami yang punya kuasa kesembuhan, tetapi di dalam nama Yesus mujizat dapat terjadi. Jadi jangan malu-malu, siapapun di antara kita boleh hubungi call center nanti setelah program ini selesai. Untuk saat ini, mari kita masuk dan belajar bersama-sama. Seperti saya sudah katakan 2 kali hari ini, kita masuk dengan
melanjutkan topik kita identitasku, ya, di mana kita temukan siapa diri kita. Tetapi kita juga akan masuk dalam hari ini khususnya satu tema dengan hal yang sering didengar. Apa itu? Mungkin dari anak-anak kita sudah mengatakan, mungkin dari sekolah minggu ya, mungkin kita sudah sering dengar bahwa identitasku adalah anak Allah. Jangan stop di situ, jangan merasa sudah tahu, sudah biasa itu, sudah tahu. Kenapa? Seperti saya katakan tadi, sering sekali banyak orang memanggil dirinya anak Tuhan, anak Allah, mereka merasa yang panggil Tuhan itu Bapa. Betul, panggilan itu, sebutan itu ada di lidah. Tapi sering yang saya melihat, dalam kehidupannya, dalam cara mereka mendekati diri kepada Tuhan, dengan cara mereka hadapi kehidupan, gak kelihatan seperti Tuhan itu benar-benar Bapa. Karena banyak orang yang masih merasa mereka bukan siapa-siapa, banyak orang percaya yang masih merasa gak ada harapan, gak ada tujuan masa depan, banyak yang masih merasa takut-takut sama Tuhan. Nah, kalau Tuhan itu benar-benar sebagai Bapa, kita terima identitas, kita adalah anak. Berarti cara kita dengan Tuhan jauh beda. Jauh beda, itu sudah sangat dekat, sudah sangat nikmati kasih sayangnya, ya sudah jadi berani dengan dia. Jadi hari ini kita akan ambil 3 langkah bersama-sama supaya kita semua pemirsa Life Unlimited, kita semua boleh benar-benar alami ya, dan boleh benar-benar terima posisi kita sebagai anak Allah. Bukan saja sebutan di lidah kita, tapi benar-benar pengalaman dalam kehidupan kita. Wah, amin. Jadi hari ini mari kita masuk dalam firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Ini adalah ayat kuncinya bagi kita hari ini. Berkata dalam 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Berkata, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Nah, itu berkata yang pertama apa? Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Semuanya ini mulai bukan karena kita cukup baik. Bukan saya Susan Hoover ini orang yang cukup baik, cukup hebat. Sampai Tuhan pun mau memanggil saya anaknya. Bukan karena itu, kita udah salah. Kita menjadi anak Allah bukan karena kita hebat dan sanggup dan layak dipanggil anak. Kita dipanggil, dijadikan anak Allah. Semuanya itu berdasarkan kasih Bapa begitu besar. Jadi hari ini kalau kita temukan 3 langkah untuk bagaimana kita mempraktikkan dan alami posisi kita, identitas kita sebagai anak Allah. Yang pertama itu paling penting dasarnya adalah apa? Adalah kita mengenal kasih Bapa. Nah, banyak orang mulai doanya mengatakan Allah Bapa, tetapi mereka tidak hadapi Tuhan seperti Dia adalah Bapa yang begitu baik, penuh dengan kasih sayang. Ayat ini berkata apa? Bahwa betapa besar kasih-Nya sehingga Dia mau jadikan kita anaknya. Itu luar biasa. Itu artinya Tuhan punya kasih begitu besar sekali. Berkata dalam firman-Nya, sama seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada kita. Nah, mungkin banyak orang kesusahan ini untuk mengerti atau praktekkan ini karena mungkin belum pernah menerima kasih sayang seorang Bapa. Tapi jangan kita izinkan pengalaman yang atau kekurangan di dunia ini untuk membatasi apa yang kita dapat terima dari para Tuhan. Sebaik-baiknya Bapa di dunia ini pun pasti gagal dibandingkan dengan kesempurnaan yang ada di dalam Tuhan. Contohnya saya sendiri memiliki Bapa yang cukup baik dalam dunia ini. Tapi memang pasti ada kelemahan-kelemahannya, tidak sempurna. Tapi sebaik-baiknya Dia, saya dapat alami bahwa Tuhan dan kasih Tuhan jauh lebih sempurna daripada itu. Saya tahu kalau di dunia ini kasih Bapa saya itu terbatas. Dia sayang kepada saya dari kecil sampai besar, tetapi saya tahu saya buat salah-salah terus atau apa yang saya lakukan. Kadang-kadang saya bisa lihat kemarahan atau frustrasinya keluar. Tapi yang luar biasa sekali kalau kita lihat kepada Tuhan berkata dalam firman-Nya, kalau Bapa di dunia aja pun berusaha untuk tidak melakukan kejahatan kepada anaknya,
apalagi Bapa yang di surga yang sempurna. Jadi kita harus ubah pola pikir kita dan melihat dan mengenal sesungguhnya. Kalau ada yang belum mengenal kasih Tuhan begitu besar, kasih Bapa daripada Allah, berarti sangat susah dan tidak mungkin terima dan alami identitas sebagai anaknya. Karena ini semuanya berdasarkan kasih Allah begitu besar. Berkata di sini kasihnya begitu besar sehingga kita disebut, coba lihat ayatnya kembali. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan luar biasa berkata ini, bukan saja disebut. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Oh ini luar biasa. Ini bukan saja soal sesuatu yang seperti saya katakan tadi, sebutan, sesuatu yang ada di lidah kita. Tapi memang benar-benar posisi kita adalah sebagai anak. Wow, itu luar biasa sekali. Sebenarnya kalau kita bisa dapat benar-benar terima hal ini, percaya hal ini, itu terlalu indah, terlalu luar biasa. Bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Sang Pencipta dunia, Raja segala Raja, mau memilih dan menerima kita untuk menjadi anaknya. Bahkan dikatakan dalam Efesus 1 ayat 5 bahwa Dia memilih kita. Tuhan memilih kita, bukan siapa-siapa ya, kita ini orang yang biasa, untuk menjadi anaknya. Saya merasa ini kesusahan untuk orang luar para Tuhan mengerti. Ini memang dahsyat. Saya harap hari ini kita benar-benar mengenal kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Saat saya benar-benar memikir kali ini memang susah dipahami, tapi saya ingat pada saat saya duduk di kota Roma lihat pandangan yang indah, saya juga ingat kembali ayat-ayat firman Tuhan yang luar biasa tentang kita menjadi anak-anak Allah. Mari ikut saya ke kota Roma dalam video klip yang singkat ini. Wow, pasti nikmati bersama dengan saya pandangan yang sangat indah sekali. Saya lagi di kota Roma di Italia. Nah, kenapa saya datang ke sini? Karena ini penuh dengan sejarah-sejarah yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita tahu Rasul Paulus, saya suka belajar tentang Rasul Paulus. Dia menulis surat Roma kepada gereja di sini. Nah, hari ini kalau kita mau dapat identitas kita, dasar-dasar Injil di Alkitab, pasti kita akan buka kitab Roma. Penuh dengan hal-hal yang luar biasa bagi kita. Dan ada satu pasal kesukaan saya, itu adalah pasal yang ke-8, di mana Rasul Paulus kasih pewahyuan yang luar biasa. Soalnya orang di Roma pada waktu itu, mereka belum percaya kepada Tuhan kebanyakannya, dan mereka menyembah dewa-dewa, banyak dewa-dewa yang lain. Dan mereka tidak pernah bisa anggap bahwa kita boleh dekat kepada Tuhan atau dewa itu. Nah, Rasul Paulus kirim satu pewahyuan kepada gereja di sini di Roma dan mengingatkan mereka berbeda. Mereka bukan saja yang menyembah Tuhan, tapi mereka boleh menjadi orang yang mengenal Tuhan. Bahkan dia katakan, semua orang yang terima roh Tuhan itu dijadikan anaknya. Wow, itu luar biasa sekali, sesuatu yang terlalu indah. Bukan kita menyembah dan susah payah dengan menyembah dewa atau Tuhan yang jauh-jauh, tapi kita diangkat menjadi keluarga dari para Tuhan itu sendiri. Dan dia katakan bahwa roh yang kita terima dari para Tuhan itu tahu meyakinkan kita bahwa kita adalah anaknya. Dan itu suruh Aba Bapa, karena kita sudah dekat kepadanya sampai kita juga menjadi ahli warisnya. Wah, ini pewahyuan yang sangat luar biasa. Pasti saat gereja di Roma membaca hal itu, semangat, terharu sekali. Begitu bersyukur dengan langkah iman percaya kepada Yesus. Bukan saja terima keselamatan, tapi dianggap dekat kepada Tuhan, menjadi anaknya. Sampai hari ini itu juga menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita. Memang kita jalan di dunia ini seperti orang yang biasa. Mungkin kelihatan sama dengan orang lain. Tapi apa yang kita miliki di dalam diri kita? Hal yang terindah yang tidak dapat diambil siapapun. Jadi kita boleh duduk di sini, nikmati pandangan yang begitu cantik, tapi sebenarnya dari para orang ini semua cari, kita sudah memiliki hubungan dengan Tuhan yang bukan saja dekat, tapi dijadikan anaknya. Let's go. Let's go!
Ya, sangat luar biasa sekali. Dengan orang lain menyembah dewa-dewa, Tuhan-Tuhan yang lain. Dan mereka tidak pernah dapat membayangkan kalau ada Tuhan yang benar, Tuhan yang maha kuasa. Dan dia bukan saja memiliki umat, orang percaya kepadanya, orang yang mengikuti, orang yang melayaninya. Tetapi sampai Tuhan mau mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dan dia mau sayangi kita sebagai anaknya. Ini yang banyak orang belum alami. Mereka masih lihat mereka seperti hamba, Tuhan seperti Tuhan, dan mereka layani Tuhan itu jauh. Mereka belum seperti terima bahwa Tuhan adalah benar-benar Bapa yang mau meluk-meluk kita, yang mau senyum-senyum atas kita, yang mau ketawa dengan kita, yang mau menunjukkan kasih sayang bagi kita, mungkin mau menjaga kita dengan baik, benar-benar pedulikan kita. Makanya pewahyuan ini dapat mengubahkan hidup kita. Terlalu lama kita hanya sebut-sebutkan kita adalah anak Allah, Tuhan adalah Bapa, tapi kita tidak benar-benar alami. Jadi langkah yang pertama itu adalah apa? Mengenal kasih Bapa, benar-benar mengerti kasih Bapa ini semuanya Tuhan memilihmu menjadi anaknya. Wah, luar biasa. Dan yang kedua untuk mengerti dan terima posisi sebagai anak, itu semuanya oleh karena Yesus. Kalau kita lihat sering Yesus punya panggilan anak Allah. Memang sekarang ini kita semua menjadi anak-anak Allah. Itu karena ada satu dulu yang disebut anak Allah, itu Yesus. Dan Yesus datang ke dunia ini. Dan dia berkata semuanya yang dia lakukan, itu dia lakukan dengar dari Bapa, menunjukkan Bapa supaya kita semua boleh mengenal Tuhan sebagai Bapa. Sebelum Yesus datang, gak ada satu orang di dunia yang berani katakan Tuhan itu Bapa. Tidak ada agama di dunia yang berani katakan Tuhan itu sebagai Bapa. Tapi Yesus datang dan berkata Tuhan itu adalah Bapa. Dan karena Yesus datang untuk menebus kita menjadi juru selamat bagi kita. Menjadi pengganti bagi kita. Supaya apa? Yesus ambil posisi kita yang layak dihukum. Yang layak terima hukuman mati dengan dosa kita. Kutuk kita. Supaya kita terima posisi Yesus. Posisi Yesus itu apa? Sebagai anak Allah. Jadi kita semua dijadikan anak-anak Allah hanya karena Yesus dan oleh Yesus. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu mati bagimu, bangkit bagimu, mengerti bahwa kita terima posisi Yesus, posisi yang sudah dibenarkan, ya posisi identitas dengan Dia dan menjadi anak-anak Allah bersama dengan Yesus. Tanpa Yesus gak ada yang boleh panggil Tuhan itu Bapa. Mana boleh kita ini manusia memanggil Tuhan itu Bapa. Mana boleh. Tapi semuanya karena apa yang Yesus lakukan bagi kita. Oleh Yesus, dari Yesus, melalui Yesus, kita semua dijadikan anak bersama dengan Dia. Wow, itu luar biasa sekali. Jadi kita harus hanya apa? Terima. Langkah yang kedua adalah apa? Terima posisi itu. Bukan kita meraihkan posisi itu. Yesus yang melakukannya bagi kita. Kita hanya bisa saat kita terima Yesus sebagai juru selamat bagi kita. Kita terima bahwa Yesus telah terima posisi kita sebagai orang berdosa. Dia mati di kayu salib sekalipun gak ada dosa satu-satunya. Karena itu oleh iman kita terima posisinya Yesus. Dan kita menjadi anak-anak Allah bersama dengan Dia. Wow, luar biasa. Kita bisa lihat ini juga di dalam firman Tuhan seperti saya katakan dalam klip yang singkat tadi ada di kitab Roma. Ini memang ayat-ayat yang sangat terkenal dalam Roma 8. Berkata dalam firman Tuhan ayat yang ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita bersuruh, ya Aba, ya Bapa. Nah ayat ini menunjukkan kita kembali bahwa memang kita adalah anak Allah. Bagaimana? Tadi saya katakan oleh Yesus, betul. Jadi kita harus ingat saat Yesus naik ke surga, Dia mengutus Roh Kudus itu turun. Jadi hari ini yang kita memiliki bukan manusia, bukan Yesus yang dulu berjalan di dunia. No, Dia sudah naik ke surga mengutus rohnya. Jadi ada itu roh yang diutus Yesus. Yang ada di dalam kita, yang membuat kita apa? Tidak takut lagi. Artinya, bagaimana kita bisa tahu? Oh, hari ini saya hanya sebut dari lidah, Tuhan itu Bapa, aku anaknya, atau apakah saya sudah benar-benar hidupi alami identitas?
Menurut saya dalam ayat ini berkata apa? Bahwa kita tidak akan takut lagi. Tetapi oleh Roh yang Yesus berikan kepada kita, kita dijadikan anak Allah dan Roh itu bersuruh ya Aba ya Bapa. Nah ini panggilan Bapa bukan Bapak. Itu Bapak itu seperti anak kecil panggil, kalau bahasa Inggrisnya biasanya kata-kata pertama saat saya masih kecil-kecil, baru setahunnya, baru bayi, mau belajar untuk berkata-kata. Itu biasanya kata pertama kalau bahasa Inggris itu dada. Ya, karena bahasa Inggris itu daddy ya, dada. Sebelum itu nanti ada mama ya. Kalau kita kan di sini kan bukan panggil bapak, papi. Ya, anak kecil caranya mereka panggil belum panggil ayah, ya kan? Biasanya panggilan yang pertama-pertama itu sebagai anak kecil berbeda. Nah, Tuhan katakan kita boleh seperti itu. Kita tidak datang dalam doa katakan, oh ayah, ayah yang kudus yang di surga. No, dipanggil lebih sederhana lagi, lebih dekat lagi, Bapa. Jadi berkata di sini, kita bukan budaknya Tuhan. Tapi kita dijadikan anak Tuhan. Jadi cara pendekatan kita, cara kita berbicara, cara kita alami ya hubungan dengan Tuhan seharusnya lebih mirip seanak kecil dengan bapaknya daripada budak dengan Tuhannya. Sayang sekali banyak orang percaya katanya, oh Bapa dan aku anak. Tapi cara mereka mendekati Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan lebih seperti budak dan Tuhan. Jadi kita harus tahu kalau itu benar-benar posisi kita itu ada aplikasi kepada kehidupan kita. Nah kita tetap hormat, seperti anak pun tetap hormat Bapak. Anak tetap hormat Bapak tapi boleh dekat sekali, berani dengan Bapak. Jadi hari ini kalau kita bahas, ada 3 langkah praktiknya untuk kita tahu dan kita alami bukan saja posisi yang disebut, tapi posisi benar-benar kenyataan dalam hidup kita. Bahwa kita adalah anak Allah. Yang pertama itu apa? Kita mengenal kasih Bapa. Tanpa mengenal kasih Bapa tidak pernah akan mengerti dan mengalami dan menerima posisi anak. Yang kedua itu apa? Kita terima posisi anak. Bukan kita meraihkan, bukan kita kejar, tapi oleh Yesus dan apa yang Yesus lakukan. Kita terima posisi menjadi anak Allah. Dan yang ketiga apa itu adalah kita memiliki keberanian atau pendekatan sebagai anak. Nah itu artinya saat kita datang dan berdoa, boleh kita tetap menghargai Tuhan, bicara dengan Tuhan dengan penuh hormat. Tapi kita tidak harus seperti mengatakan banyak kata-kata yang sangat formal, panjang-panjang. Bahkan Yesus tidak pernah mengajar kita berdoa seperti itu. Yesus mengajar kita untuk berdoa dengan sederhana. Dengan langsung memanggil Bapa yang ada di surga untuk langsung bicara sederhana. Sama seperti di dunia. Saya baru beberapa bulan yang lalu kan kita merayakan Hari Bapa ya, Hari Ayah yang di seluruh dunia. Dan saya nelpon pulang kepada Bapak saya yang ada di Kanada. Saat Bapak saya angkat telepon, saya tidak katakan, oh ayah yang mulia dengan penuh hormat, saya meminta izin untuk berbicara. Tidak ada. Saya sudah mungkin cukup lama tidak bicara dengan bapak saya. Saat bapak saya angkat telepon, saya langsung bilang, hi dad, hello pak, ya ini aku gitu kan, mau ucapkan selamat hari bapak. Saya langsung bicara. Tidak harus formal, panjang, lebar. Saya hormati, hargai Bapak. Saya mau bicara dengan dia. Tapi saya tahu saya boleh dekat sebagai anak. Amin. Jadi saya harap kita juga dapat sama. Kalau kita belum berani, belum merasa berani cara pendekatan kita kepada Tuhan, cara bicara, cara berdoa, cara alami, cara minta tolong, cari untuk menalami kasihnya, kita masih merasa ada jaraknya. Itu berarti mungkin kita belum benar-benar alami posisi kita sebagai anak Allah. Jadi mari kita ulang lagi hari ini bahwa kita adalah anak Allah. Itu bukan saja soal disebut. Tapi itu benar-benar kejadian. Seperti dikatakan tadi dalam ayatnya. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Bahkan ayat 16 dalam Roma 8 berkata apa? Bahwa roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bukankah itu luar biasa sekali? Tuhan begitu rindu
kita benar-benar alami identitas ini bahwa kita adalah anaknya. Sampai sedalam-dalam hatimu, roh dari para Tuhan meneguhkan dan bersaksi pada saat ini. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, roh lagi bersaksi, betullah itu, betullah itu. Alamilah, nikmatilah posisi sebagai anak. Makanya setiap hari berani datang kepada Tuhan, ngobrol dengan dia, minta sesuatu dari dia. Datang memang tetap melayani dia, tapi dari posisi anak, bukan budak, bukan dalam ketakutan, tapi dalam nikmat, dalam hubungan dekat sebagai bapa dan anak. Oh, saya harap kita semua bisa terima hal-hal ini hari ini, mengenal kasih Bapa, terima posisi anak oleh Yesus, dan itu alamilah keberanian dan pendekatan sebagai anak dengan Bapa. Kalau ada hari ini yang belum pernah menerima posisi anak Allah karena belum percaya dan menerima Yesus, saya memberikan kesempatan itu hari ini juga. Jangan tunggu-tunggu besok. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, memilih kita bukan saja bagi umatnya, tapi sebagai anaknya dekat kepadanya. Hanya satu syarat aja, kita percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu datang menjadi pengganti bagi kita, mati bagi dosa-dosa kita, dan bangkit dan hidup. Kalau ada yang mau hari ini terima posisi itu, mari ikut saya dalam doa ini. Katakan, Yesus, terima kasih. Engkau datang ke dunia ini sebagai penggantiku, mati bagiku, hapuskan semua dosa-dosaku, dan Engkau bangkit. Saat ini, saya menerima roh-Mu yang menjadikanku anak Allah bersama denganmu. Terima kasih Yesus. Saya percaya kepadamu dan di dalam nama-Mu saya berdoa. Amin. Amin. Dan dengan kepercayaan itu, posisimu, identitasmu sudah berubah. Dengan tidak tahu anak-anak siapa di dunia ini, itu sudah luar biasa. Tapi lebih luar biasa, menjadi juga posisi identitas yang baru sebagai anaknya Tuhan. Dan pasti anaknya mau jadi seperti bapaknya. Kalau ada yang baru berdoa seperti itu, segera hubungi saya. Ceritakan, saya mau tahu siapa yang baru berdoa untuk juga percaya kepada Yesus. Saya menunggu-nunggu infonya, ya. Dan sampai kita jumpa lagi di dalam program minggu depan, saya Susan Hoover mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.